Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik ujian tengah semester saya yang berjudul Implementasi Virtualisasi dan Analisis Sumber Daya Sistem. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai fundamental cloud computing. Nah, jadi cloud computing atau komputasi awan ini adalah sistem penyewaan komputer atau server yang bisa kita akses dari mana saja, kapan saja melalui jaringan internet. Namun, pada pembahasan saya kali ini, yaitu bagaimana satu komputer server fisik milik penyedia cloud bisa dibagi-bagi untuk beberapa orang dan dapat diakses secara bersamaan. Nah, jawabannya di sini saya menggunakan peran teknologi virtualisasi. Virtualisasi ini diatur oleh sebuah software yang bernama Hypervisor. Jadi, dalam praktik ini saya menggunakan Oracle Virtual Oracle Virtual Machine VirtualBox. Nah, tugas dari VirtualBox ini untuk membagi-bagi kemampuan dari komponen fisik laptop saya, lalu membuat beberapa komputer virtual baru yang mandiri di dalamnya. Jadi, tanpa adanya virtualisasi ini, penyedia cloud tidak akan bisa membagi server mereka secara hemat dan efisien. Selanjutnya, sebagai bentuk contoh penerapan sederhananya di sini, saya menguji sistem ini menggunakan laptop pribadi saya, yang dimana di sini di dalam laptop saya memiliki modal RAM sekitar 16 GB dan penyimpanan SSD yang cepat. Nah, di atasnya saya memasang OS Kali Linux sebagai virtual machine. Proses pengaturan awal yang saya lakukan di sini, saya melakukan pengaturan secara manual agar saya bisa mengatur sendiri pembagian sumber dayanya. Di sini saya memberikan kapasitas RAM sekitar 5,48 MB atau sekitar 5 GB dan membagi sebesar 4 CPU. Nah, untuk ruang penyimpanan ini saya batasi sekitar 20 GB dengan metode dynamic allocated. Nah, artinya hard disk asli laptop saya tidak langsung berkurang 20 GB sejak awal, namun berkurang sedikit demi sedikit mengikuti seberapa banyak file yang benar-benar tersimpan di dalam Kali Linux itu sendiri. Kemudian untuk sistem jaringannya, saya memilih mode NAT. Nah, mode ini berfungsi sebagai pengaman di mana komputer virtual mesin agar aman dari luar, tetapi tetap bisa menggunakan koneksi internet untuk melakukan pembaruan sistem. Nah, di sini ada spesifikasi infrastruktur praktik yang saya gunakan. Yang pertama, untuk komponen prosesor, saya menggunakan Intel Core i5 Gen 12 dan RAM sebesar 16 GB, storage-nya sekitar 512 GB, yaitu pun SSD, dan juga sistem operasinya yaitu Windows 11. Lalu untuk atribut virtual mesinnya di sini ada Kali Linux, alokasi RAM-nya tadi yang sudah saya jelaskan sekitar 5,48 GB, dan CPU core-nya sebesar 4 virtual, storage-nya yaitu 20 GB dynamic allocated, dan mode jaringannya yaitu NAT atau Network Address Translation. Selanjutnya ada pengujian sumber daya. Nah, pada tabel di bawah sini ada tabel perbandingan penggunaan sumber daya sebelum dan sesudah virtual mesin dijalankan. Bisa dilihat bahwa resource seperti CPU, RAM, disk, network, dan juga GPU mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, di sini ada CPU yang sebelum virtual mesin dijalankan eh, ada 10-15% yang terpakai. Namun sesudah virtual mesin dijalankan mengalami peningkatan sekitar 26-35%. Begitupun RAM yang mengalami peningkatan sampai 90%, yang dimana peningkatan ini cukup cukup signifikan dan hampir mencapai eh, titik atasnya itu 100%, yang dimana nantinya jika ini bisa sampai 100% akan mengalami hang atau freeze pada komputer atau laptop fisik ini.
Begitupun disk juga mengalami peningkatan sekitar 3%, network 3%, GPU peningkatan sekitar 8 sampai 10%. Nah, di sini bisa dilihat dari task manager sebelum dan sesudah virtual mesin dijalankan. Ini ada gambar atau screenshot dari task manager CPU, memori, disk, dan juga GPU-nya. Nah, ini untuk detailnya. Dan ini ada gambar sesudah virtual mesin dijalankan. Nah, selanjutnya di sini ada analisis. Nah, analisis ini tadi sudah saya jelaskan bareng gambar-gambar yang di atas. Nah, sebagai bab penutup, untuk kesimpulan dari praktik ini, menurut saya, pemberian modal spesifikasi yang besar pada komputer virtual akan berdampak langsung pada beban yang diterima oleh laptop atau komputer asli. Yang dimana pengaturan sebesar 5 GB RAM dan juga 4 CPU membuat Kali Linux berjalan sangat lancar. Namun, laptop utama saya bekerja hampir menyentuh pada batas puncaknya. Nah, oleh karena itu, saya merumuskan beberapa solusi teknis untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama yaitu wajib menggunakan penyimpanan SSD yang terbaru dan kalau bisa yang lebih besar agar proses jalan komputer virtualisasi ini tidak macet dan tidak membuat laptop utamanya menjadi lambat. Lalu yang kedua yaitu menerapkan prinsip right sizing atau pemberian daya sesuai kebutuhan. Nah, jika kali ini Linux-nya hanya digunakan untuk mode teks atau cuma CLI aja, menurut saya penggunaan RAM 2 GB RAM dan juga 2 CPU sudah bisa menjalankan virtual mesinnya atau si Kali Linux itu. Ya, jadi jika kita hubungkan dengan dunia industri saat ini, prinsip pemantauan ini sama dengan aturan yang namanya shared responsibility atau tanggung jawab bersama dengan keamanan cloud, yang dimana vendor penyedia server menjamin keamanan mesin fisiknya, sedangkan kita sebagai pengguna atau penyewa wajib mengatur kapasitas di dalam komputer virtual agar tidak boros. Lalu, untuk sebuah organisasi perusahaan, pengaturan pembagian daya yang bijak seperti seperti yang sudah kita lakukan tadi, biaya sewa server cloud tetap murah, namun performa sistem bisa tetap stabil dan keamanan antar pengguna tetap terjaga. Demikian presentasi laporan UTS saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.